Yang kedelapan yaitu Sunan Muria, atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Dan yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Sebelum kedatangan atau Wali Songo yang sudah admin bahas berdakwah di Nusantara ini, ada juga Wali Songo dari zaman sebelumnya, yang sudah terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di Nusantara, di antaranya seperti Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah bernama asli Maulana Ahmad Jumadil Kubro, atau Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Jalaluddin. Syekh Jumadil Kubro adalah putra Husain Jamaluddin dari istrinya yang bernama Putri Selindung Bulan, yaitu Putri Kelantan Tua. Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat, sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang, Trowulan, atau di Desa Turgo, dekat Pelawangan, Yogyakarta. Selain Syekh Jumadil Kubro ada juga Syekh Datuk Kahfi, yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Nusantara dari periode Wali Songo sebelumnya. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Rara Santang, yaitu putra dan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Syekh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah, Pangeran Pasarean, dan Raja-Raja Kesultanan Cirebon lainnya. Selain Syekh Jumadil Kubro dan juga Syekh Datuk Kahfi, ada juga Syekh Nurjati. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbahku Cirebon, atau Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir dalam bukunya Thorikoh Menuju Kebahagiaan mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut, Yaman. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat kami sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika pembahasan kali ini bermanfaat silahkan bagikan ke media yang lain juga, supaya banyak orang yang paham akan sejarah ini, dan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya.